salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il masis jami'an Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi imayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umura dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan karunia berupa rahmat kepada kita, sehingga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan sekali lagi oleh Allah untuk bisa melakukan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan pertemuan Rijalul Ansor yang kita isi dengan majelis zikir dan majelis ilmi. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan karunia rahmat Allah, ditambah lagi rahmatnya oleh Allah, diberi kelapangan kehidupan yang baik, baik kita hidup di dunia dan kelak di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan yang telah memerintahkan kepada kita dengan dawuhnya, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu, yang artinya adalah barang siapa yang sanggup menahan amarahnya, maka Allah kelak akan menahan siksanya. Maka dari itu, berangkat dari hadis ini, semoga kita yang hadir di sini oleh Allah senantiasa diberi kekuatan untuk bisa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, yang dimana dari kesabaran kita menghadapi berbagai macam rintangan kelak menjadikan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, mau menahan siksanya terhadap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Baik, dalam kesempatan kali ini itu adalah sebagian kutipan dari hadis
yang akan kita bacakan dan akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah diberikan sebuah penjelasan yang mungkin sudah kita kaji di pertemuan rutin di kantor NU, ngaji bareng NU, yang mungkin panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini itu belum sempat mengikuti kajian yang kemarin, karena memang kemarin itu benar ngaji di kantor NU lebih besar daripada Banser, tapi alhamdulillah atas rezeki Allah bisa istiqomah meskipun wong papat. Iya, ngomong apa? Iya tak cerita no. Iya memang harus saya ceritakan. Artinya kita Banser itu kan ono di sore NU ya kan. Leban sore rame NU ini ternyata wong papat. Itu biar jadi perhatian. Artinya lek ancane senggang, ayo ojo mung di gede nobanome, tapi rumahnya itu ya juga diramaikan. Karena memang sering seperti itu kita itu sering seperti itu. Sering lupa dengan sesuatu yang penting ya kan, tapi lebih memilih sesuatu yang remeh. Saya ulangi, kita sering lupa dengan sesuatu yang penting, tapi sering mementingkan sesuatu yang remeh. Itu sudah pada pelajaran di makalah sebelumnya ya kan, dimana kita sabar dalam menghadapi ujian. Makalah sebelumnya, makalah kita sabar menghadapi ujian, iku pahalane gak itu pahalane ngadepi ujian. Tapi justru ketika kita menghadapi ujian ya kan, malah kalau perlu kita tidak mau menerima ujian. Ya kan seperti itu. Ya bisa tak terima ujian. Padahal sampean mau tidak mau itu tetap diuji. Itu artinya apa? Kesabaran menghadapi ujian, dan ujian bagi kita itu adalah sesuatu yang penting agar kita bisa mendapatkan pahala yang tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru menjadi sesuatu yang dihindari. Makanya itu yang ingin saya ingatkan, kadang kita sering mementingkan sesuatu yang tidak penting, justru meninggalkan sesuatu yang penting. Ya contoh yang paling gampang lagi ya kan, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita itu delok koncone padha duwe sepeda motor, duwe kendaraan api, sampean pengen ya kan, mokso gawe golek sepeda motor, lali diminta untuk menjaga kesehatan. Padahal kesehatan itu adalah rezeki yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gara-gara gak pengen kalah karo koncone sing duwe sepeda motor, sing duwe api, utawa sampean sing durung duwe sepeda motor ya kan, akhirnya sampean megawe sak kuwate tenaga nglalikno hake anggota tubuhnya, atau melupakan hak-hak daripada badan kita yang diminta untuk dijaga kesehatan. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kemarin, ini yang perlu saya ingatkan, kebetulan Mas Sidul kemarin juga ada ikut ngaji. Nah, sebut kemarin itu karena pengamaran itu peringatannya adalah untuk Sidul salah satunya. Bihadi. Yo, Benhadi. Ada ya. Benizul boleh ya jadi. Iya Jul. Tak bacakan yang kemarin itu, pertama itu yang diingatkan pertama oleh Pak Dul Utama. Orang itu kalau mula syahwat tatengki ya kan, bener mula syahwat tatengki urusan tengki duli abi Gadingin dul. duli abi jabit abi ya, duli abi ini jabit abi. Kalau sudah apa syahwatnya itu memuncak, memang perintahnya itu adalah puasa. Bagaimana abinya puasa aja, habis suci hati, habis suci hati, tak tahu puasa ini, puasa ya tak tahu abi dia. Jadi pilihannya cuma dua. Karena di sini itu dijelaskan yang kemarin itu dijelaskan, ya kan?
Ya ini dia betul kayak polana beri ngaji ya kan. Ya kan di sisi manis tawala bisyahwat para buddha lahu minan nisa itu katanya kemarin. Kalau memang syahwatnya itu sudah muncul, keinginan untuk memiliki pasangan itu sudah muncul, ya kan syahwat. Syahwat itu macam-macam. Jadi istilahnya orang hidup itu ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Insya Allah menengah Mas Hadi, ya kan? Enggak Ijul, terus pandangan hidup. Oh, pandangan hidup, jelas. Kalau kayak saya ini, anaknya sudah 5, itu pasti larinya itu kepada pegangan hidup. Bukan perjuangan. Kalau sudah tua ya. Kalau sudah tua, umur 60 ke atas itu nanti larinya perjuangan hidup. Dipegang karena sudah tidak hidup. Jadi ya sudah 60 ke atas, ya, itu tidak bisa, sulit itu Pak. Bukan harus berjuang teman, jelas ya. Jadi kalau sudah kehidupannya ada di posisi pandangan hidup, lebih baik pilihannya 2. Kalau tidak puasa, ya langsung menikah. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Gara-gara belum pasti penting sampai sesuai penggawean dan sampai punya penghasilan dan siap bertanggung jawab. Dan pastikan perempuan yang akan sampai nikahi siap menerima kurang dan lebihnya. Makanya jangan maca oh apa adanya gitu. Lekan duit kok maca udah duit, ya kan? Ya usah gara-gara pengen apel, ya kan? Sampai punyanya sepeda ontel, tapi minjemnya sepeda motor punya temannya. Nah itu, jadi biasakan menjadi diri sendiri. Pertama aja jadi pengen belajar. Ya, pengen. Terus yang kedua yang kemarin itu ya kalau sudah syahwatnya memuncak segeralah menikah. Terus yang berikutnya kalau suka mengumpulkan harta pasti mau tidak mau kita akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Padahal itu adalah sesuatu yang semua yang ada di sini itu insya Allah senang. Ya kan? Pengennya mampu mengumpulkan harta itu kalau bisa mengalir Pak. Cukup ambil apa yang kita butuhkan, lebihnya itu ambil untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Jangan disimpan. Buat usaha kayak buat apa gitu terus gitu. Kalau sudah kita ambil untuk apa yang kita butuhkan, itu sama usahakan uang itu terus mengalir. Entah sampean sedekahkan atau sampean buka untuk usaha baru. Misal sampean gaji 1.500.000, 1 juta untuk kebutuhan kita, 500-nya itu kosong. Kalau tidak mau sampean sedekahkan, itu dimanfaatkan. Belikan pulsa, jualan pulsa, kan bisa. Jadi jangan sampai endap, pokoknya jangan sampai endap. Karena kalau falsafahnya Yai Hasyim itu yang disampaikan kepada santrinya, Sisu, kamu kalau pulang jangan jadi tandon. Kalau jadi tandon, air yang masuk itu bisa mencelakai tandon. Jadi bakal karat, bakal lumut, tapi jadilah tanah. Airnya itu terus mengalir dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Misal ada ceritanya itu teman saya itu, dia kan punya uang 1 juta untuk dirinya, 500 itu kan kosong. Mau sedekahkan nggak siap dia, ya kan? Kagian duit 500. Akhirnya apa? Dibuat usaha, dia beli ayam dikasih kepada temannya, ya obu, ya kan? Ya obu, itu aja kegiatannya setiap hari. Jadi setiap punya uang 500, ya obu, beli ini kok telur ramlolo. Itu kalau tidak salah seingat saya orang Sukowono. Orang Sukowono. Jadi tak usah membeli, dia pembeli telur rabe. Nah cerita teman saya ternyata itu tanpa terasa tiba-tiba lama itu tidak lama tiba-tiba ada orang yang antar telur terus kayak gitu. Akhirnya dia kaya gara-gara telur. Mohon aja tak kena 2.000. Tapi biasanya seperti itu Pak. Jadi jangan biasakan uang itu mengendap, tapi terus dijadikan sebagai usaha. Kalau sedekah kita tidak mau. Ya nggak siap lah istilahnya, sedekah nggak siap. Entah buat beli sepeda motor baru, kayak minimal membahagiakan keluarga. Pokoknya jangan ngendap keluarga. Karena kalau sampai ngendapkan daunnya apa itu sama seperti halnya tandon, justru akan merusak tandonnya. Ya,
justru nanti alirannya malah tidak lancar. Terus yang ketiga, yang kemarin itu kalau kita mau bermanfaat untuk orang lain, nah ini sing roto kereng kurangi lah ya. Sing roto kereng sing biasa kereng ojo macam kereng, karena yang kemarin itu diingatkan kalau mau bermanfaat kepada orang lain, mau tidak mau kita harus lemah lembut baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Jawab cuma macam kereng, macam lembut. Ini cuman macanya aja yang keren kan. Orangnya sudah lucu. Iya, Saudara Umar. baik ucapan ataupun perbuatan, baik ucapan ataupun perbuatan itu tetap harus lemah lembut. Pokok tatapan baris. Tatapan baris itu masih kiri makanya. Pokoknya tatapan baris. Terus yang terakhir, yang kemarin, kalau kita itu mau menjadi orang yang rajin ibadah, ingat, kalau kita mau menjadi orang yang rajin beribadah, pastikan kita juga tidak lupa untuk mempelajari ilmunya. Karena ibadah yang akan kita laksanakan itu akan diterima kalau sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal hukum daripada ibadah itu hukumnya haram, yang artinya kita tidak boleh mengerjakan ibadah sebelum kita tahu ilmunya. Nah, yang sekarang pada malam hari ini yang akan kita jelaskan itu adalah sesuatu 4 hal yang paling berat bisa dilakukan oleh seorang manusia, yaitu dawuh dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawidahu al-khamisatu kang kaping 5 wa salasuna lan 30 berarti 35. Iku an aliyin dan riwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking nikso ing Sayyidina Ali wa karamalan mugi mulia sinten Allah wajhahu ing slirane Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini makalah yang ke-35 itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Inna ashabal a'mali sasamene angel-angele piro-piro penggawean iku arba'un khisalin ono 4 piro-piro pakati. 4 hal kata Sayyidina Ali yang sulit sekali untuk dilakukan. Yang artinya kalau sampean bisa melakukan ini, wah jago sampean. Pasti dijago, hebat ya. Hebat sudah, jempolan. Yang pertama al-afu. Yang pertama itu al-afu, nyapuro indal ghadabi ing dalem nalikane ngamuk. Rawang riwayatake riwayatake apa ana usah semene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapa wonge iku, man utawi sapane wong apa kang ngekar utawa nahan sapa man. Ghadabahu ing bendune man utawa amarahe man, apa kok bakal ngekar. Apa Ghadabahu ing bendune man kapa moko bakal ngeker utawa nahan sinten Allah anhu ando saking man nahan mau azabahu ing siksane man. Wa riyalan riwayatake apa ana usah semene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong kapa kang nahan sapa man ghadabahu ing bendune man ing amare man wa basakolan jembarake sapa man ridhahu ing ridhone man wa badalalan gelem nyerahake sapa man ma'rufahu ing kebagusane man wa wasolalan sik tetep gelem nepungi sapa man rahimahu ing rahime man wa adalan tetep gelem nekani sapa man amanatahu ing amanai man
adkhalahu moko bakal nglebokake ing man sinten Allah azza kang sinten Allah wa jalla kang agung sinten Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fi nurihi ing dalam cahayane Gusti Allah al azimi kang agung. Rawahu riwayatake ing hadis sinten Ad-Dailami sinten Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Yang pertama, ini berat. Barang siapa yang sanggup menahan amarahnya, ya, yang sanggup memaafkan pada saat dia marah. Bisa hebat. Mari aku goreng takut cepat tak ngamuk sama. Mari aku goreng salahnya tak ngamuk. Boleh. Tak apa-apa. Boleh dia. Gawat sih, gawat sih. Terus tahuan orang kali deh. Jadi memang kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang kata dawuhnya Nabi yang lain itu. Orang pemberani itu bukan mereka yang pandai untuk bertarung, bukan mereka yang pandai untuk berbulan, bukan mereka yang berani untuk menghancurkan orang lain, tapi mereka yang sanggup menahan amarahnya pada saat dia marah. Jadi omongannya kayak ini Pak, posisi marah sampai bisa memaafkan orang lain, ya. Ya, pengen tahu saya, ya, pengen tahu. Saya orangnya kan. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya contoh paling mudah sama enak-enak ya kan. Anggaplah enak-enak ala tim jahe ya kan. Gara-gara orang mau salaman ndak boleh tapuk dari budi zaman. Tepuk deh, etole. Sepas tak kata nasi mare napuk, nah kadang berani gini ya kan. Pas dia tak ngamuk gawat sama yakin sama pantas. Coba aku yakin. Putai kopi dia. Cewek anak-anak ini dia mujeng-mujeng kan gitu kan biasanya. Tapi itu kata Sayyidina Ali karramallahu Tak keluar wajhahu, foto, bocor itu ya. adalah sesuatu yang luar biasa. Kesanggupan kita memaafkan pada saat marah. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengajarkan kalau sampean itu marahnya berdiri segeralah duduk. Jadi jangan langsung mengambil tindakan. Karena sampean itu diharapkan bisa menjadi orang yang mulia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya orang yang sanggup gak usah sampai ngaku, bukan hanya sekedar bisa memaafkan, tapi cukup menahan amarahnya, itu Allah besok akan menahan siksanya. Amin. Ya, iya, amin kan. Jadi jangan kesusu amin, tapi praktekkan dulu setiap kita punya amarah tahan sebentar. Karena nahannya sampean dari amarah yang sampean terima itu akan menjadi bekal pertama Allah untuk menahan siksanya. Jadi sampean tak langsung mereka bisa jadi, Mulut anu orang Sedia. ya tidak kayak gitu juga. Sedia. Tidak kayak gitu juga. Laku. Sedia. Iya setia kamu bola orang. Aku mau berdering cuman. Jadi dari rumah gue. Tapi itu ya. Jadi kalau bisa sampai memaafkan, nggak usah sampai memaafkan. Ya kan? Ya. Apa boleh ngaji ya? Jangan sampai memaafkan. Tendang apa? Cukup menahan saja. Menahan amarahnya, maka kata Rasulullah Allah kelak akan menahan siksanya. Bukan cuma itu, apalagi dia bukan hanya sekedar menahan amarahnya, bahkan dia memberikan ridho. Jadi ridho sudah, tidak apa-apa, dia terima, tidak apa-apa, ya kan? Ridho, terus kemudian dia tetap mau berperilaku baik. Dan dia tetap mau menjaga hubungannya dengan baik meskipun orang lain itu mencederai dia sampai membuat hati sampean marah, tapi sampean terus berperilaku baik, ya kan? Terus menyerahkan kebaikannya, tetap membangun tali silaturahmi, tetap kayak gitu. Bahkan sampean itu tugas-tugas sampean, ya kan? Kan biasanya kan tugas-tugas sampean tetap sampean laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya cerita dengan teman-teman, ya kan? Dengan teman-teman. Di antara teman-teman kan kadang ada yang punya ide, ya kan? Punya idenya kayak punya ide kan. Ala kota ala. Bahkan kita yang bekerja kadang sengsara.
Kita kan kadang marah gara-gara hal itu. Tapi kalau kita tidak marah dan tetap memperlakukan teman kita itu dengan sebaik-baiknya, janji Allah ya. Janji Allah ya. Janji Allah lewat lisannya Rasulullah, yaitu adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihi al-azim. Jadi dia akan dimasukkan ke surganya Allah disertai dengan cahaya Allah yang sangat agung. Ya Allah wa'ala. Kalau berbicara dengan cahaya Allah. Main nesu karo bojo tapi. Lek nesu karo podo ae. Podo ae. Apa sih itu? Karena di sini itu bahasanya ya kan. Bahkan gini. Kalau sampean buka aku dulu gitu. Tak kalau lek nesu karo bojo piye? Ya sama aja. Karena di sini itu bahasanya barang siapa yang sanggup menahan amarah. Ya kan, sanggup menahan amarah dan tetap menjaga hubungan baik dan tetap sanggup melaksanakan amanah yang diemban. Nah, pertanyaannya tadi betul itu. Lepas iya kadang anjene. Kadang megel-megel piye lek ngamuk karo bojo, ya sama aja. Kalau kita sanggup menahan, ya pahalanya sangat besar. Cuma ingat sama buka di ukutul jen. Kalau sampean betul-betul mencintai keluarga, kalau sampean betul-betul mencintai seorang istri, ya kan, memang betul-betul mencintai istri. Diingat di sana itu, ketika suami masih amarah terhadap istri, amarah, sampean nahan, tapi sampean terus nahan, ya kan? Nggak usah sampai memberikan tindakan yang lain, sampean tahan, sampean marah, jarno bojone koyo. Tapi sampean masih punya sifat marah, maka istri selama zaman itu masih marah itu tetap berjalan dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sampean ancene serang dek bojone pasti sampean harus melawan amarah. Makanya saya semenjak ngaji kitab Quduluddin sampean buka. Gak usah sampean iku ngelawak, gak usah sampean iku ngamuk dek bojo. Dan sampean ngamuk di hati, ya marah sampean di dalam hati, tapi sampean tahan, berusaha untuk sabar, tidak upaya sampean untuk menghilangkan marah sampean kepada istri, maka selama itu pula istri itu akan berjalan dengan laknatnya para malaikat. Lek anjene sampean seneng di bojone sampean, yo ojo. Makanya kalau saya marah segera tinggal, tak tinggal golek pegawaian sing kirane lali dek ngamuk. Karena ancaman untuk istri kayak gitu. Kalau sampean itu sangat betul-betul mencintai seorang istri. Artinya kalau hal yang penting itu yang dibicarakan kalau hati sampean itu pas marah kepada istri. Urusan sampean itu nanti melampiaskan amarah sampean dengan cara yang tadi yang sampean bicarakan, ya kan? Itu wallahu a'lam, itu namanya menutup masalah dengan masalah yang baru. Nyari perkara saya setiap kerengan berbini, ya kan? Nyari masalah anyar boleh kita mare, ya, dan mencari-cari kesalahan dalam keluarga yang baik. Jadi keluarganya itu tidak ada masalah. Selalu ada godaan nggak gitu saya? Iya. Tapi mencari-cari kesalahan dari keluarga yang sudah baik, ya kan? Itu bagian dari bentuk pengkhianatan. Dan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap janji suci itu adalah sesuatu yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dibenci itu, Pak. Makanya kan talak itu memang disahkan bagi seorang laki-laki, tapi talak itu merupakan sesuatu yang halal tapi dibenci. Abghadul halal indallahi at-talaq. Bukan kayak gitu. Dan bukan hanya tolaknya, mencari-cari kesalahan, ya kan? Dari sebuah hubungan yang sudah baik itu bagian dari pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bagian dari sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang memang letak beda, ya. Jadi makanya tadi saya jawabannya oke, sampean persoalannya selesai. Sampean tidak marah kepada istri, tapi itu namanya menyelesaikan persoalan dengan masalah baru. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah sesuatu yang paling berat, sanggupnya kita menahan amarah, sanggupnya kita menahan amarah,
pada saat kita itu sanggupnya kita memaafkan pada saat kita amarah. Itu adalah sesuatu yang paling berat. Yang kedua, wal judu lan luman, wal judu lan loman aibadul makli tegese gelem menehi bondone utawa menehi arto fil usrati ing dalem tingkah kangelan ai fil waqtil fakir tegese ing dalem wektu fakir wa surubatil malilan sorone golek bondo la surubatil malilan sorone golek bondo. Yang kedua, yang merupakan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perkara sing paling abot dilakoni tetap kita mau berderma pada saat kita tidak memiliki harta. Nah, kata pingkan yaitu tetap mau menderma pada saat kita tidak memiliki harta. Berat itu Pak, ya berat. Ya Tenaga. ya kan di harta, ya bisa tenang. Nah, cuman di sini tuh bahasanya badlul mal fil usra, menyerahkan harta pada saat kita kesulitan, ya. Cuman makanya gini Pak, mindset kita rata-rata kalau kita itu punya harta itu pas-pasan, insya Allah sih gampang ngekei, insya Allah gitu Pak. Insya Allah sih gampang ngekei. Karena logikanya gini, tapi kalau kita diberi banyaknya harta belum tentu. Kalau itu tidak dilatih mulai dari saat kita masih belum memiliki apa-apa. Jadi kalau kita tidak melatih, sering memberi, sering berbagi, semakin kaya sama, maka semakin sulit untuk berbagi. Karena kalau tidak percaya, logikanya Gus Kausar itu kayak gini. Misal, ibu sama ibu loro. Ya ibu itu saya, ibu Pak ya. Ibu sampean loro, ya kan? Sampean duit 1 juta. Biaya obat ibu 500 dibayar apa ora harus sampean? Mikir Mikir. Lah ini kan 500. Bayar 500 aku yakin sih dibayar. 500 karena sampean punya simpanan 500.000 juga ya wis taruhan. Tapi Pak, sampean dikei duit 100 juta, duit 100 juta. Ibu sampean loro, ya kan? Butuh biaya 50 juta. Karuan sampean gampang atau podone sampean atau duit 500 ewu. Ndak yakin. Bang. Iya, mesti mikir Pak. Mesti aku cerita sampean. Ada lagi BPJS. Nggak ada BPJS-nya Pak. Ya iya, bisa jadi seperti itu. Kalau punya saudara kadang masih mencari saudara Pak. Mungkin BPJS. Kalau cuma uang 500 ya mendesak ya kan, sampean insya Allah sih wani gak oleh di duluri sampean Pak. Misal sampean punya saudara 3 ya kan, sampean punya uang 1 juta, ibu sampean sakit ya kan, butuh biaya 500.000. Nggak usah manggil saudara sampean, yakin langsung sama Pak. 500 wis gak apa-apa ngambil ya. Gitu. Tapi nek butuh 50 juta meskipun sampean duit 100 juta Pak, ya kan? Mesti diceluk, ini kan biayanya 1 juta. Piye sing liyane? Pasti kayak gini. Nyawat Pak. Ya, Mak nyaman pada perajin ya kok. iya kayak gitu, pasti kayak gitu. Ajimat. Makanya itulah beratnya. Makanya sampai kemarin itu cerita kemarin, barang siapa yang suka mengumpulkan harta, pasti dia akan terjerumus kepada keharuman. Iya kayak gitu. Entah sampean di hartanya itu yang haram atau sampai tidak mau mengeluarkan untuk hal-hal yang wajib sampean lakukan. Jangan Bisa jadi jadi tandon. seperti itu. Jangan Iya jadi karena tandon. seperti itu. Jelas ya. Makanya ini dikatakan hal yang paling berat. Yaitu yang berat yang nomor 2 yaitu tadi. Jadi kesanggupan kita tetap berbagi atau berderma pada saat kita kesulitan harta. Yang ketiga wal ifatu lan tetap nyegah saking perkara kang haram. Ai manul harami tegese tetap nyegah saking perkara kang haram fil khulwati ing dalam persepen. Ai fil waqtil infiradi tegese ing dalam waktu ijen anin nasi saking menungso.
Wal afiku utawi kang aran afif iku man uga yubashirul umura iku man uga yubashiru kang nandani sapa man al umura ing perkara alawit isyaki ing atase nutupi syariat wal muru'ati lan keprawiran utawa kehormatan yang keprawiran atau kehormatan. Yang ketiga itu adalah kemampuan kita menjaga sesuatu, menjaga diri kita dari sesuatu yang haram pada saat kita sendirian. Loh itu lesangan sendirian kan, lesangan metu udo kan gak kawan. Sampean keluar tidak pakai baju kan haram Pak, tidak mungkin berani Pak. Ya kan, tidak mungkin berani. Tapi kalau di kamar Pak, jadi gara-gara panas sama buka wani ya. Berani apa tidak berani? Berani. Padahal kita membuka aurat, ya kan? Tanpa ada hajat, gak ono penting, ya kan? Gak ono perlu nih. Itu hukumnya apa Pak? Kalau kepentingannya buat menghilangkan ini. Nah, itu berarti ada kepentingan. Makanya gara-gara kita tidak nyaman, ya kan? Kan kadang tidak nyaman, kita pakai sarung terus, ya kan? Ayolah mau di dalam kamar, tidak nyaman, cuma tidak nyaman, bukan karena geram, bukan karena, cuma karena gara-gara nyaman. Sama juga sembarangan. Makanya Sayyidina Ali mendapatkan gelar karomullah wajah. Salah satu keistimewaannya Sayyidina Ali, mulai dari beliau lahir, ya sampai meninggal, beliau belum pernah tahu kemaluannya. Pada tak? Ada Ya kan? Benar sama bini. apa coklat apa bambu tak ada. Jadi sangat itu meskipun sendiri semua hukum syariat itu tetap berlaku. Membuka aurat itu kan hukumnya haram, ya kan? Nah kalau sendiri sangat buka tanpa ada kebutuhan itu tidak boleh. Mana perakoran tanya mandal baru. Kalau hajat yang sifatnya ringan, tidak apa-apa. Hajat sifatnya ringan seperti tadi contohnya karena gerah, tidak apa-apa sampai buka. Kalau tidak ada hajat, jangan dibuka sembarangan. Baru tahu kan? Ya. Iya, ya gitu. Jadi kalau sama bahkan melihat milik kita sendiri itu tanpa keperluan itu juga hukumnya makruh. Ya kan? Lain yang temu nih. Lah ya itu namanya ada hajat. Itu. Ya. Jelas ya. Karena ya memang sulit Pak. Nah, ifa itu. Jadi itu dinamakan ifa. Ifa yaitu orang yang afif, orang yang berhati-hati. Di sini itu dijelaskan ayyubashirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ah. Jadi orang afif itu jadi orang yang sanggup menjaga keharaman pada saat dia sendiri, menjaga sesuatu dari hal-hal yang sifatnya haram meskipun dia sendiri, ya kan? Itu namanya afif. Afif itu apa? Di sini itu dijelaskan afif itu adalah orang yang ketika melakukan sesuatu pasti disesuaikan dengan syariat dan kehormatan. Ya kan? Makanya salah satu syaratnya sebagian perawi hadis itu kategorinya dhaif kalau dirawikan oleh seorang yang dobit, ya, orang yang thiqah. Orang thiqah itu salah satu persyaratannya pernah buka ketahuan buka tidak pakai ini loh, ketahuan tidak pakai songkok. Itu untuk standarnya sebagian perawi itu sudah hadisnya dianggap lemah. Bukan cuma itu, makani Ayam. Kalau di sana tidak banyak ya, kalau di Arab itu tidak banyak yang keledai, sapi itu tidak pakai songkok. Padahal dia orangnya cerdas, hafalannya bagus, tapi grade hadisnya sudah turun. Kenapa? Karena itu tadi dia sudah menghilangkan kehormatan. Bukan cuma salah itu tidak salah, tetap benar. Cuman kurang terhormat.
Nah orang afif itu selain pekerjaannya dia sesuai dengan syariat, tapi dia juga tetap menjaga kehormatan di diri. Ya sama seperti tadi, dia di luar pakai baju yang rapi, bagus, di dalam pun meskipun dia sendiri tetap menjaga penampilan dan kehormatan. Jadi sesuatu itu dibuka kecuali ada hajat dan kebutuhan. Jadi bukan hanya sesuai dengan syariat. Kalau di dalam sama mikirnya siapa sih hormatnya? Enggak, dia tetap akan menjaga kehormatannya meskipun dia sendiri. Itu namanya afif. Makanya kata Sayyidina Ali, ini adalah perkara sing abot. Ya makanya sama kan mesti masa pede. Iya cek bener ini Bang. Cek bener Bang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal qaulul haq. Yang keempat wal qaulul haq lan tetap ngucap perkara kang bener liman maring wong ya khofu kang medeni man kasulkone kaya dene sultan jairin kang lacut awyarduhu utawa kang ngarep-ngarep sapa man ing sultan ayat tegese ngarep-ngarep sapa man akbahu ing pengapurane sultan au iqo utawa ing peparingi sultan. Yang keempat yang paling menjadi hal yang berat salah satunya itu adalah tetap sanggup menyampaikan kebenaran meskipun kepada seorang raja yang zalim, ya kan? Atau gak usah kerajaan, jadi kepada orang yang memang kita harapkan maafnya, atau kepada orang yang kita harapkan pemberiannya. Karena misal utang. Misal saya punya utang, hadilah diutang di aku. Ojo aku diutang hadiah itu. Aku Misal ngalah. hati diutang di aku, ya kan? Dan saya melakukan hal kesalahan, ya kan? Melakukan kesalahan. Nah, hati ini kira-kira berani enggak menegur saya? Kan diutang banyak kepada saya, cuman saya santai aja, enggak nagih lagi, kiro-kiro. Wah ini enggak hati ibu. Tak bengal. Takut lagi. Kenapa ya? Makanya ini dikatakan berat. Jadi kesanggupan kita berbicara benar, kesanggupan kita berkata benar meskipun kepada seorang raja yang zalim. Jadi siapapun pemimpinnya. Lalu caranya bagaimana? Bisa enggak? Bisa Pak. Caranya itu satu. Dulu caranya untuk menghilangkan kita takut kepada siapa yang ada di atas kita, atau siapa yang misal kita itu punya hutang atau apalah yang kita maafkan, aku mulai ini kok ditakut. Caranya untuk tetap berani, sampean jangan ingat hubungan sampean, tapi ingatlah tugas sampean. Ya, ingatlah tugas sampean dan tanggung jawab sampean. Itu misal sama kayak saya ya, kayak saya pribadi. Kalau sampean masih pikirnya itu nolong wong liya, abot sampean. Kalau sampean masih pikirnya itu membantu orang lain, anggaplah ya gini, sampean ikut gara-gara siapa, ya kan? Misal gara-gara santri ini Baitul Hikmah, misal ya kan? Jangan, karena itu bisa merusak apa ini tadi keberanian kita untuk lantang membicarakan sesuatu yang benar. Tapi ingat tugas dan tanggung jawab kita. Jadi misal sampean sebagai kayak saya sebagai kepala keluarga, ya sudah, apa yang harus saya lakukan terhadap keluarga saya. Meskipun keluarga saya sering dibantu oleh orang lain, oleh kakak misal, ya kan? Misalnya betul terus, tapi sampean ingat tanggung jawab sampean. Fokus kepada tanggung jawab sampean itu, insya Allah itu sanggup menghilangkan rasa takut kita kepada raja yang zalim atau orang-orang yang mungkin itu punya kendali atas diri kita. Karena kalau kita ingat kepada tanggung jawab yang rimban, yang lain itu tidak ada. Karena kita hanya berhubungan dengan diri kita sendiri. Kalau masih ingin membesarkan toko atau ingin membantu teman, itu kurang ya itu kadang goyah gara-gara kita ada menjadi bawahan ya. Cuman sekali lagi ini tidak mudah. Siapa yang mengatakan tidak mudah? Yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu.
wajah. Padahal yang kata Sayyidina Ali itu tidak mudah dilakukan. Yang pertama memaafkan pada saat marah, ya kan? Sanggup berderma pada saat kita kesulitan harta. Yang ketiga itu adalah tetap menjaga dari keharaman meskipun kita sendirian. Dan yang keempat tetap berkata benar meskipun kepada seorang raja yang dolim. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga 4 hal ini meskipun berat, ini adalah suatu hal yang harus kita perjuangkan, karena dengan memperjuangkan 4 hal ini insya Allah kita akan lebih sanggup menghadapi berbagai macam ujian. Makanya jangan suka mencari ujian yang ringan, karena ujian yang ringan tidak akan membuat kita semakin takut menghadapi berbagai macam cobaan. Maka dari itu kenapa Nabi itu menjadi Nabi, Rasul itu menjadi Rasul? Ya karena mereka semua mendapatkan ujian yang lebih besar dari semua makhluknya. Semakin besar ujian seseorang, Semakin layak dia dekat kepada Allah Subhanahu Naik kelas wa pada ujian ta'ala. ada. Iya. Pokoknya Kelas. sabar. Itu catatannya. Pokoknya sabar. Dan itu adalah fakta dan fenomena. Sampai mau naik kelas 1, mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu harus melewati Ujian. Ujiannya kelas 1 ke kelas 2 pun itu juga pasti lebih sulit daripada ujiannya anak TK mau naik ke kelas 1. Jelas sampai di sini ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.